antara laki-laki dan perempuan. Secara global, sholat itu kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, baik laki-laki maupun perempuan. Namun Nabi mengajarkan hal-hal tertentu kepada perempuan khusus, kepada laki-laki khusus, dan itu yang menjadikan perbedaan. Nah, disinilah kita mempelajari bahwa tidak akan bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Emansipasi perempuan itu ada batas-batasan tertentu, di mana manusia itu antara laki-laki perempuan tidak dibedakan, di mana harus dibedakan. Walaupun dalam hal ini tidak menjadi hal yang mempengaruhi kesahan sholat, cuman di sini Nabi mengajarkan kepada kita adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam program kantin kajian rutin Habaib, yang mana pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai rukunnya sholat yang seperti biasa diasuh oleh narasumber kita, guru kita bersama Al-Ustadz Umar bin Segaf As-Segaf. Dan untuk para pemirsa, jangan lupa untuk senantiasa memberikan atensi kepada channel YouTube Majelis Al-Ibadat dengan mensubscribe, yang belum mensubscribe kemudian tekan tombol notifikasi, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan kemudian share video-video yang kami suguhkan di channel YouTube Majelis Al-Ibadat. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai rukunnya sholat yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Umar bin Segaf Segaf, yang alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Amin insyaallah. Jadi pagi hari ini Ustadz bisa kembali hadir, alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Ustadz ya. Amin. Dan pemirsa, langsung saja kita simak pembahasan selanjutnya yang merupakan rentetan daripada rukunnya sholat yang insya Allah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, karena ada pembahasan yang tidak kalah pentingnya yang akan disampaikan beliau yang berhubungan tentang bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Fadhol Ustaz, bisa diceritakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pembahasan kali ini mungkin sebetulnya ya dikatakan penting-penting, cuman nggak ada pengaruh dalam kesahan. Cuman hanya sekedar wawasan yang menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Secara global, sholat itu kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, baik laki-laki maupun perempuan. Namun Nabi mengajarkan hal-hal tertentu kepada perempuan khusus, kepada laki-laki khusus, dan itu yang menjadikan perbedaan. Nah, disinilah kita mempelajari bahwa tidak akan bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Emansipasi perempuan itu ada batas-batasan tertentu, di mana manusia itu antara laki-laki perempuan tidak dibedakan, di mana harus dibedakan. Walaupun dalam hal ini tidak menjadi hal yang mempengaruhi kesahan sholat, cuman di sini Nabi mengajarkan kepada kita adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam sholat dibahas di beberapa kitab fikih secara gamblang. Di situ disebutkan ada 5 perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Yang pertama, kalau laki-laki itu di dalam sholat memberikan renggang antara siku dengan
lempengnya di sujud dan ruku. Laki-laki kalau sholat ketika ruku dan sujud, kita contohkan posisinya seperti ini, ada jarak renggang antara siku kita dengan lempeng, bukan seperti ini. Tapi kalau perempuan justru ditempelkan. Justru ditempelkan, baik di rukuk maupun di sujud sama. Ditempelkan di lempengnya. Alasannya karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para wanita di zaman itu dan dipraktekkan oleh mereka, lil ittiba. Laki-laki diajarkan oleh Nabi demikian karena mereka melihat Nabi SAW melakukan hal yang sama. Kemudian khusus di sujud, ini yang kedua, kalau laki-laki perutnya jangan tempelkan ke paha, di jarak, contoh ya, mungkin biar kamera bisa melihat lebih jelas, walaupun kiblatnya ke sana ya, kita hanya mencontohkan. Posisinya kalau laki-laki ada jarak antara perut kita dengan paha. Kalau perempuan beda lagi. Tangannya siku ke lempeng, perutnya nempel ke paha. Nempelkan. Supaya lebih menjaga untuk auratnya dan bentuk fisiknya. Maaf, kalau dulu kan nggak ada bahasanya itu perempuan, bra ya. Nah, kalau sekarang kan banyak, masih mending. Kalau dulu kan nggak ada, sehingga terus pakaian pun yang dipakai setiap hari ya dipakai sholat. Kalau sekarang ada mukena sendiri. Zamannya Nabi nggak ada mukena? Bukan nggak ada mukena, mereka nggak punya. Kebanyakan dari muslimin saat itu adalah orang-orang fakir. Jadi yang mereka punya ya wis itu saja. Kalau mukena sekarang kan longgar-longgar, sehingga sudah aman. Tapi tetap caranya nggak berubah, sunnahnya demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau laki-laki ketika di waktu-waktu yang disunahkan membaca dengan keras, subuh, maghrib, isya, sunahkan keras. Mau dia sholat berjamaah ataupun sendiri. Ketika berjamaah jadi imam ataupun kalau dia sendiri, tetap disunahkan keras. Walaupun ketika sholat sendiri itu kerasnya nggak seperti jadi imam ya. Bingung orang ngelihat akhirnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim, karena wong burine. Ya bingung orang ngelihat. Nah, keras-kerasnya itu sekiranya kalau ada orang di kanan kirinya itu dengar. Maksudnya tetap dikeraskan. Walaupun sholat sendiri, maghrib sholat sendiri, tetap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita kan fahamnya dari dulu kalau sendiri pelan. Padahal nggak, sunnahnya tetap diangkat suaranya walaupun sendiri. Apalagi imam, kalau imam sekiranya makmum dengar dengan apa yang dia baca. Perempuan beda. Kalau perempuan itu hanya perempuan saja boleh dikeraskan, tapi tidak seperti ukurannya laki-laki. Tapi ketika ada laki-laki yang bukan mahram di situ, maka tidak disunahkan keras lagi. Walaupun pendapat yang lebih muktamad, suaranya perempuan itu bukan aurat, tapi itu juga mencegah daripada fitnah. Sebab suaranya perempuan ini kan kadang kita kalau nggak lihat wajahnya, dengar suaranya itu kayak bayangno ayu, cantik, seksi. Padahal delok masya Allah, bukan masya Allah sih, naudzubillah, seakan-akan gitu. Tapi dengar suaranya membuat tertarik, itulah fitnahnya. Lah, agar menghilangkan dari seperti itu, makanya tidak dianjurkan untuk mengeraskan suaranya. Kalau perempuan. Kalau laki-laki, walaupun ada perempuan yang bukan mahram, bahkan zamannya Nabi kan perempuan itu sholatnya di masjid, keras nggak ada masalah. Tetap disunahkan keras di waktu-waktu yang disolat sunnah keras. Itu yang ketiga. Yang keempat ini ketika imam melakukan hal yang salah dalam sholat, lupa misalkan, kan ada anjuran dari makmum untuk mengingatkan. Lah, bagaimana cara mengingatkannya? Kalau laki-laki dengan membaca tasbih, subhanallah.
Nah, cuman ini yang jadi masalah di di masyarakat kita. Ketika mereka mengucapkan subhanallah tujuannya mengingatkan imam, itu membatalkan sholat. Subhanallah tujuannya mengingatkan imam, membatalkan sholat. Nah ini jadi di masyarakat kita semuanya tujuannya mengingatkan imam. Padahal yang benar, ketika imam itu melakukan sesuatu yang tidak semestinya dalam sholat, walaupun itu tidak membatalkan, itu mengingatkannya pakai subhanallah, tapi tujuannya zikir atau zikir dan mengingatkan. Jadi intinya zikir. Jadi niatnya zikir subhanallah. Jadi sebelum mengingatkan harus menata niatnya dulu subhanallah. Karena itu, dan yang ingatkan cukup yang di belakang imam. Jangan rebutan. Orang polo ngomong subhanallah bingung imamnya. Durung wae wirid kok wiridan. Iya. Cukup satu yang di belakang imam, karena itu yang di belakang imam itu orang yang mengerti, yang jadi imam orang yang mengerti. Sehingga ketika diingatkan oleh yang di belakangnya pas. Betul. Kalau yang mengingatkan padha karo nih resiko, dan itu pernah terjadi dan sudah kita bahas. Tidak semestinya dia dari dari sujud kedua ngangkat sudah berdiri, lupa nggak tasyahud awal, diingatkan makmumnya duduk. Ini imamnya nggak ngerti, makmumnya juga nggak ngerti. Bisa nyata itu? Nyata, dan kita dapati sendiri. Sehingga saat itu langkah kita satu-satunya karena dapat keraguan yang sangat besar, mufarokoh. Bisa kita dari imam. Nggak ikut imam lagi? Nggak ikut imam lagi. Karena apa? Timbul keraguan macam-macam nantinya akhirnya. Batal tagak, batal enggak, karena memang di masalah sujud sahwi itu masalah yang membingungkan. Kadang kita walaupun sudah belajar dapat seminggu gitu lupa lagi kalau masalah sujud sahwi. Karena jarang dipraktekkan kan. Iya. Kalau bisa kan jangan sampai sujud sahwi. Jangan sampai. Iya. Nah, itu kalau laki-laki. Karena itu dalam riwayat hadis Nabi SAW, "Man nabahu syai'un fi sholatihi falyusabbih." Nah, itu terjadi karena waktu itu mereka tepuk-tepukan, mengingatkannya pakai tepuk-tepuk. Katanya Nabi, kalau ada keraguan dalam sholat tentang sesuatu, maka mengingatkannya dengan tasbih. Wa innamat tasbih linnisa, tepuk tangan untuk nisa, perempuan. Nah, kalau ada acara tepuk tangan, iku wedok kabeh. Lu ndak lagi itu perempuan, karena Nabi innamat tasbih linnisa, tepuk tangan itu untuk perempuan. Lah kalau perempuan, nah ini cara mengingatkannya bukan dengan tasbih. Apakah boleh dengan tasbih? Boleh. Tapi cara mengingatkannya dengan tepuk. Tepuknya itu ada 4 cara. Kanan ke kiri boleh, kiri ke kanan gini boleh. Jadi pakai telapak tangan ditempelkan ke punggung. Nggak pakai gerak banyak. Atau sebaliknya. Atau seperti ini boleh. Ya, seperti ini boleh. Jadi satu yang gerak satu ya. Bukan ini keliru. Nah, kalau gini kan akhirnya ada beberapa gerakan gini dong. Bertepuk sebelah tangan. Iya, bertepuk sebelah tangan. Tapi kena. Kalau bertepuk sebelah tangan kan tidak kena. Oh iya. Nah, itu perbedaan 4 yang ada di dalam sholat. Terjadi di dalam sholat. Ada satu hal ini berkaitan bukan dengan rukun sholat, tapi dengan syarat sholat, yaitu masalah aurat. Nah, perbedaannya dalam aurat ini, segi auratnya banyak. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut sholat, artinya kalau dia pakai sarung tok misalkan, pusarnya sampai ke belakang, ini ukuran pusar tertutup sampai lututnya semua tertutup, sholat sah. Walaupun masalah adab kita tidak bahas itu, sah. Tapi kalau perempuan, di sini perempuan ada macam-macam. Kalau perempuan itu seorang budak dan dia sendirian, atau di depan hanya majikannya saja, antara pusar dan lutut saat sholat. Saat sholat ini seperti laki-laki. Kalau perempuan budak. Tapi kalau merdeka, seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu ada yang mengatakan perut, ada yang mengatakan sampai sini. Mau perut dan ini nggak ada masalah kelihatan. Yang penting sini. Nah, tentunya nggak mungkin kita bisa nutup sini kecuali dengan menutupi sebagian daripada. Nah, karena itu kalau bisa mukena itu ada cantolane biar nggak narik. Walaupun ada karetnya, tapi kalau bisa itu ada cantolane biar nggak ketarik kebuka. Nah, ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Jadi auratnya harus juga diperhatikan. Auratnya harus juga diperhatikan. Itu perbedaannya. Ini dalam sholat ya. Seluruh wajahnya selain wajah dan karena memang nanti sujud harus meletakkan dahi.
Gitu Ustaz. Apakah boleh menutup tangannya untuk sholat? Gak apa-apa, tapi bukan aurat. Oh, Apakah boleh pakai cadar? cadar. Pakai cadar misalkan. Iya. Yang penting dahinya bisa tetap sujud, boleh, tapi hukumnya makruh. Oh, Beda nanti kalau umroh atau haji, Iya. nggak boleh pakai cadar kecuali dengan ada jarak. Kalau nempel nggak boleh, kalau jarak baru boleh. oh gitu. Itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi untuk cara rukunya juga sebetulnya ada tambahan masalah peletakan kaki ketika berdiri. Iya. Itu kalau laki-laki kan kurang 1 jengkal ya. Nah, kalau perempuan itu agak dimepetkan. Agak dimepetkan. Tapi ini nggak harus sangat diperhatikan. Yang penting tadi posisi ketika ruku, sujud, itu yang membedakan antara laki dan perempuan. Laki-laki dan Mungkin perempuan. sampai situ. Iya. Dua hal yang mengganjal ini Ustaz, tentang satu masalah tadi perbedaan muktamad antara suara perempuan itu pada saat sholat kan laki-laki bebas meskipun makmumnya perempuan bebas, tapi kalau perempuan hendaknya dipelankan gitu Ustaz. Nah ini bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat kita itu kebanyakan mengekspos suara perempuan, bahkan di kegiatan keagamaan, maulid atau apa, sampai di salon besar akhirnya banyak laki-laki yang mendengarkan juga Ustaz. Ini seharusnya bagaimana?